Digitalisasi pendidikan sebuah keniscayaan. Lihat di bidang lain, maskapai sudah mulai mengurangi kantor cabangnya. Perbankan juga mengurangi hampir 50% total kantor cabang. Dan banyak hal. Coba lihat, manakala kita sekarang mau beli pulsa yang dulu harus datang ke outlet, harus datang mungkin ke toko pulsa, apa yang terjadi sekarang? Kita bisa beli di mobile banking, kita bisa beli di e-wallet dan sebagainya. Perbankan sendiri, coba saya tanya, 3 bulan terakhir apakah masih ngeprint buku tabungan? Enggak, pasti saya pastikan. Kenapa? Semuanya digital. Sekarang daftarkan rekening bank saja sudah nggak datang lagi ke bank, semuanya menggunakan online. Dulu bagaimana? Berdesak-desakan, kita mungkin ke bank itu ngantrinya panjang banget. Jadi bagi Anda yang tidak mau beralih ke digitalisasi akan tersingkir, termasuk ya jualan. Jadi kalau Anda menolak jualan online, ya siap-siap saja tergeser. Mungkin regulator bisa mengatasi dengan memberikan regulator tidak memperkenankan. Tapi apa yang terjadi? Nah, dari departemennya saja selalu memberikan pelatihan, memberikan support untuk digitalisasi. Lah kok ini suruh nutup? Masalahnya bukan digitalisasinya, bukan online-nya, tapi regulasinya. Ketika memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia, impor, maka pajak ini harus dikelola. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Sama saja. Bagi Anda kampus, sekolah yang mulai menolak digitalisasi, siap-siap saja. Lihat sekarang, pendaftaran mahasiswa baru sudah bisa mendaftarkan diri tanpa harus datang. Materi pembelajaran yang dulu harus konvensional, pembelajaran tatap muka itu tidak jelek, tetapi lihat ketika sudah 1 jam 30 menit sampai 1 jam, emang mahasiswa Anda masih intens. Kalau pembelajaran Anda 30 menit sampai 1 jam, mahasiswanya masih memperhatikan, itu keren dosennya. Dan mata pelajaran apapun bisa digitalisasi, tidak ada masalah. Jadi ketika materi pembelajaran Anda yang diajarkan hanya bisa diberikan sebanyak 1 kelas, paling banter sekarang 50, nggak ada kali ya 1 kelas 50 mahasiswa. Yo hanya sebesar itu. Tapi bagaimana jika materi pembelajaran Anda dimasukkan ke ranah digital? Bukan hanya 50 mahasiswa yang bisa menikmati, namun seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dan akhirat. Apa akibatnya? Dosennya makin terkenal. Loh, saya nggak butuh terkenal? Boleh. Tapi itu otomatis kalau pembelajarannya bagus pasti terkenal. Kalau pembelajaran Anda tidak menarik, maka tidak banyak yang tahu. Artinya sebenarnya itu adalah indikasi. Kalau dosennya bisa terkenal, bukan hanya Anda yang menikmati, mahasiswanya juga senang. Kampusnya, kredibilitasnya terangkat.
Jadi jangan mengatakan saya nggak mau terkenal-kenal, saya biasa aja. Itu menurut Anda. Tapi kampusnya butuh. Bagaimana bisa dilakukan? Manajemen struktur, instruktur, teacher bisa meletakkan pembelajarannya di LMS. Anda bisa mengelola pembelajarannya sampai 14 sampai 16 kali pertemuan. Dengan begitu, ketika dosen mengajar di kelas dan waktunya mungkin tidak cukup atau kemudian mahasiswanya belum paham, maka ini bisa diulang di rumah atau dimanapun juga, nggak ada masalah. Jadi dengan begitu pembelajaran akan makin efektif. Coba kalau harus di kelas, dosennya nggak masuk, kosong jadinya. Mahasiswanya yang nggak bisa, ketinggalan. Tapi manakala diletakkan di ruang terbuka, maka mahasiswa bisa melihat kembali pembelajarannya seperti contekan. Dengan begitu apa? Mahasiswa akan paham. Mungkin ada anak didik itu yang ketika satu kali tatap muka itu tidak langsung paham. Ketika kemudian diulang, oh begitu toh. Nah, daripada mengulang-ulang, ya sudah, letakkan saja pembelajarannya di tempat online. Bagaimana dengan ujian? Ujian hanya akan membodohi mahasiswa. Kenapa? Nyontek kok mesti kok. Nggak nyontek mesti takon konconi. Serba susah. Tapi bagaimana kalau Anda letakkan di online? Soalnya teracak. Semakin banyak database ujian, maka yang keluar di komputer setiap mahasiswa akan berbeda-beda. Karena teracak. Dan bisa mengerjakan beberapa kali attempting. Dan juga kemudian Anda langsung akan bisa mengetahui hasil ujiannya kayak apa. Mencontek, saya pernah ikut open courseware, dan ketika ada orang Indonesia tanya bagaimana kalau cheating nyontek, orang Amerika nggak mungkin cheating itu apa dong? Sampai dia jawab itu lama banget. Maksudnya gimana? Yo, melihat jawaban temannya. Kok melihat jawaban temannya? Ujian kok melihat jawaban temannya? Harusnya kan dikerjakan sendiri. Ya iya kan ada kan. Loh, gimana toh? Wong itu dia belajar, kemudian ujian itu mengukur kemampuannya diri sendiri. Kok nyontek membohongi dirinya sendiri? Gimana? Nah, enggak mungkin. Nah, ini akan diminimalisasi. Dengan begitu, proses setor nilai yang tadinya mungkin tersendat-sendat lama ini nggak akan ada masalah karena langsung ditarik ke database. LMS-nya bisa banyak. Ya, yang paling banyak digunakan ya jelas Moodle. Nah, karena dimanapun rata-rata pakai itu. Cuman akhirnya mungkin jadi berat ya. Dan gak rumit karena semuanya dibuka. Tetapi mungkin kalau Anda pengen buat sendiri juga nggak apa-apa, ya tutor dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau Anda menolak pembelajaran online, ya siap-siap saja Anda juga ditinggalkan. Jadi rekam pembelajarannya, letakkan di internet, di YouTube misalnya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga bermanfaat.